Tidak bisa ditentang lagi, banyaknya partai politik bisa membuat kondisi politik Indonesia semakin carut-marut. Dengan adanya sistem demokrasi di Indonesia, tentu saja semua bisa berpendapat. Namun sangat disayangkan alibi-alibi serta opini-opini kemudian pendapat-pendapat itu sering bertentangan dengan realita yang ada. Banyak kritikan yang bernada fitnah, ujaran kebencian, dan lain-lain yang tentu saja merusak kestabilan hegemoni keharmonisan di dalam negeri. Tentunya ini harus dihindari, dan kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto mengambil sebuah kebijakan yang sangat berani. Pak Prabowo bahkan belak-belakan di depan forum luas bahwa mengatakan Indonesia akan mempertajam hukum kepada para koruptor yang ada di muka bumi Indonesia. Tentu saja ketika kita mengatakan kata koruptor, cakupannya sangat luas. Bisa berasal dari partai manapun dan bisa berasal dari fraksi manapun. Artinya ini tidak hanya bertujuan kepada satu partai saja, namun semua partai. Tentunya Pak Presiden Prabowo Subianto tidak akan tutup mata. Dari mana saja latar belakang koruptor itu akan dihukum sebagaimana mestinya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan hukum di Indonesia yang seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tuan rumah Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najam. Ketua Komisi Yudisial Profesor Amzulian Rifai. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Isma Yatur yang wakili. Ketua Badan Legislasi DPR RI Saudara Bob Hasan. Para Menteri Koordinator, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, para Kepala Badan, Kepala Lembaga Pemerintahan, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Lemhanas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua KPK, Ketua BPKP, Ketua PPATK yang saya hormati, para gubernur dan pejabat gubernur, para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan dari seluruh Indonesia, serta para rektor yang hadir secara langsung maupun melalui video conference. Yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas dan seluruh jajarannya serta seluruh gubernur dan kepala
Badan Perencanaan Daerah, Pembangunan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah ini. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri bangsa Indonesia tidak menghanut paham itu. Pendiri negara ini menghanut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus menjadi pengayom rakyat. Pemerintah harus jadi pemimpin. Pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah harus jadi pengelola. Pemerintah harus memanage ekonomi. Pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun. Kemudian Presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas, ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita paham